Pun. Tes wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Fathul Muin. Kali ini meneruskan kemarin, yakni tentang masih menerangkan tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumu sahri Ramadhana. Yajibu wajib apa saumu sahri Ramadhana. Poso wulan Ramadan ijma'an kelawan ijma'e ulama. Wajib mang bikamali Sya'bana kelawan nyempurnake wulan Sya'ban salasina ing 30 apane yauman dinane. Au ru'yati adlin utawa kelawan oleh ningaline wong adil wahidin kang siji. Walau masturon lan senajan anane adlun wahid iku kang ditutupi adile ningali hilalahu ing nanggale sahrun ba'dal hurubi ing dalem sakwise surupe srengenge. Ida syahida ing dalem nalikane nekseni sapa adlun biha kelawan ru'yah indal qodi ing dalem ngersane qodi. Walau ma'at ibaki waimin senajan sertane nungkepine mendung utawa ngendengi mendung bilafdi asyhadu kelawan lafat asyhadu nekseni sapa ingsun nekseni ani ing satemene ingsun iku ro'aitu ningali sapa ingsun al hilala ing hilal utawa tanggal au anahu utawa satemene Ramadan au annahu ta satemene Ramadan iku halal wis nanggal apa Ramadan. Walayak filan ora cukup apa qauluhu ucapane adlun rupane ucapan asyhadu anna hudan iku min Ramadan. Asyhadu nekseni sapa ingsun nekseni anna hudan ing satemene sesuk iku min Ramadan saking bulan Ramadan. Walayu balulan ora diterima Walayu balulan ora diterima apa ala syahadatihi penyaksiane al adlu kang ningali ora diterimane illa bisahadati adlaini kejaba kelawan persaksiane wong adil loro wabi subuti ru'yati hilali Ramadhana lan kelawan tetepe ningaline nanggale wulan Ramadan indal qodi ing dalem mungguhe qodi bisahadati adlin kelawan sahadai utawa persaksiane wong adil baina yadahi ing dalem ngarepe al-qadi kama kaya keterangan maro kang wis kliwat apa mah wa ma'aqoli hilan sertane ucapane adlun rupane ucapan sabata indi sabata wis tetep apa hilal Ramadan indi ing dalem munggo ingsun. Yajibu wajib apa as-saumu poso ala jami ahlil baladi ing ngatasé sekabehane penduduke negara almar'i kang bisa ditingali fihi ing dalem balad. Wakas subuh dilan iku kaya dene tetepe tanggal maksude. Indal qodi ing dalem mungge qodi al khabaru utawi kabar utawa khabar al mutawatiru kang tompo-tompo. Biru yatihi kelawan ningali hilal Ramadan. Walau min kufarin lan senajan anane khobar iku saking pira-pira wong kafir. Li ifadatihi krana oleh awe faedah khobar mutawatir al ilma ing ilmu ing kinawerwan adzururiyah kang mesti. Wadonnu dukulihi lan nyono manjinge wulan Ramadan bil amaroti nyonone kelawan pira-pira tetengar utawa tandha adzahirati kang jelas allati amarah adzahirah la tatakhallafu kang ora dadi sulaya apa amarah adatan ing dalem kebiasaane karu yatil konadili kaya
oleh ningaline pira-pira damar al muallaqati kang digantungake bil mana iri kelawan pira-pira menara. Wayal zamulan wajib al fasiko ing wong fasik wal abdalan ing kawula wal unsalan ing wong wadon apa al amalu nglakoni biru yati nafsihi kelawan oleh ningaline awak dhewe al fasik abet wal unsa. Wa kadalan iku kaya iki rupane luzumul amal wajibe nglakoni man utawi wong-wong iktaqoda kang yakinake sapa man sidqa nahwi fasikin ing temene umpamane wong fasik wa murahikin lan wong kang marek-mareki balik fi akhbarihi ing dalem pira-pira kabare nahwa fasikin wa murahik biru yati nafsihi kelawan ningali awak dhewene nahwa fasik wa murahik au subutiha utawa tetepe ru'yah fi baladin ing dalem negara mutahidin kang tunggal apa matlauhu nggon metune balad utawa matlai balad sawaun awwalu Ramadan padha uga ana ta utawi yen ta ana apa ru'yah iku hilale awale wulan Ramadan wa akhiruhu lan akhire Ramadan alal asohi miturut kol asoh. Wal mutamad utawi kol mutamad iku annalahu sak temene iku keduwe wong bal alaihi balik ing atase wong iktimadul alamati utawi tetanggenan utawa berpedoman pira-pira tandha bidukhuli Syawal kelawan manjingi wulan Syawal. Idza khasola ing dalem nalikane hasil lahu maring wong apa iktiqadun keyakinan jazimun kang mantep bisidqiha kelawan temene alamat utawa tandha kama kaya dene fatwa kama afta kaya oleh fatwa bi kelawan mas sapa syekhona loro rupane Ibnu Ziyad Syekh Ibnu Ziyad wa Hajar lan Ibnu Hajar kajamin kaya dene golongane ulama muhakkikina pira-pira kang ahli nyatakake masalah kabeh. Wa idza shamulan ing dalem nalikane poso sapa alun balad walau biru yati adlin lan senajan posone kelawan oleh ningaline wong adil ya aftaru mongko mokel utawa buka sapa ahlul balad badha salasina ing dalem sawise 30 dina. Wa ilam yarau lan senajan ora ningali sapa ahlul balad al hilala ing hilal utawa tanggal. Walam yakun lan ora tinemu apa goimun mendung. Li kamalil iddati krana sempurnane hitungan bi hujjatin kelawan dalil hujjah syar'iyatin kang syarat. Walau so malan lamun topo sapa wong bika liman kelawan tetanggenan ucapane wong yasiku kang kumandel sapa wong. Sumalam yura nuli ora ningali sapa wong al hilala ing hilal. Badha salasina ing dalam sause 30 ma'as sahwi sertane padang. Lam yajus mongko ora wenang lahu keduwe wong mang apa alfitru buka utawa muka. Walau roja ala lamun to jabel sapa asyahidu saksi badha suruhim ing dalam sause tumandangi asyahid badha suruhim ing dalam sause tumandangi ahlul balad fis saumi ing dalam poso lam yajus mongko ora wenang lahum maring ahlul balad apa alfitru fitru tom wa idza sabatalan ing dalam nalikane tetep apa ru'yatuhu oleh ningaline hilal di baladin ing dalam suci negara lazima mongko tetep apa hukume subut al balada ing negara al qariba kang parek dunal baidi ora negara kang atuh wayas butulan tetep apa al bukdu aduh bihtilafil matoli kelawan sebab beda-bedane pira-pira matlak nggon metune alal asohi ing atase kol asoh wal muradu tawi kang dikarepake bihtilafia kelawan beda-bedane matole iku an ayyata ba'ata yen to dadi ado-adoan apa al mahallani panggonan loro
bihaisu lauruya kelawan sekirane lamun to ditingali apa hilal fi ahadima ing dalam salah siji al mahalani lam yura mongko ora ditingali apa hilal fil akhiri ing dalam kang meneh goliban ing dalam kaprae kolahu ndawake sapa Yusuf al-Adabili ing dawuh wal muradu bihtilafia ilah fil anwari ing dalam kitab Anwar wa qala lan dawuh sapa atas at-Tibrizi wa qarrahu lan netepake hu ing kaul sapa ghairuhu liyane at-Taj at-Tibrizi la yumkinu ora mungkin apa ikhtilafuha beda-bedane matolek fi aqalla ing dalem kang luwih kitik min arbatin saing papat wa isna lan 20 apane farsahon farsai wana balan ngelingake sapa as-Subki Imam Subki wa tabi'ahu lan manuthu ing Subki sapa ghairuhu liyane as-Subki ala annahu ing atase satemene kelakuan iku yalzamu wajib minar ru'yati saking ningali fil baladi ing dalem negara al-ghurbi kang bangsa kulon min ghairi aksin saking tanpa suwali idil lailu krana utawi wengi iku yadkhulu manjing apa lail fil biladi ing dalem pira-pira negara asar kiyati kang bangsa wetan qablu ing dalem sadurunge dukhul fil bilad al-gharbiyah wa qadiyatu kalamihim utawi tatrapane kalame ulama saka Subki dan sebagainya niku iku annahu sak temene hilal iku mata ru'ya ing dalem semangsane ditingali apa hilal fisarkiyin ing dalem daerah wetan lazima mongko wajib kula ghurbiyin ing sekabehane daerah kulon kang bangsa kulon binisbati kelawan dinisbatake ilaihi maring sarkiyin apa al amalu nglakoni to ngamal ditil ru'yah kelawan mengkono-mengkono rupane ru'yah wa ini talafat lan senajan to beda-beda apa al matali pira-pira matra wa innama yajibu saumu ramadan. Ini bahas tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu kalau diteliti lagi, jadi memang puasa Ramadan, puasa yang wajib itu sebelum penentuan, itu membahas tentang penentuan awal Ramadan itu bagaimana. Memang dalam menentukan awal Ramadan itu kewajiban puasa bulan Ramadan itu ada beberapa versi ulama. Dan ini diruntutkan secara jelas oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi yang jelas kalau disimpulkan itu nih. Jadi untuk penetapan awal Ramadan itu dari segi mayoritas ulama baik itu madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan sebagainya. Niku yang pertama berpedoman dari ru'yah ataupun nanti bisa dengan istiqmal. Istiqmal maksudnya menyempurnakan bulan Sa'ban itu 30. Makanya di sini di Fathul Mu'in disebutkan bi kamali Sa'bana salasina yauman. Jadi yang pertama dan istiqmal, jadi menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Atau dengan ru'yah itu semacam observasi atau mengamati perjalanan hilal itu sendiri. Jadi mayoritas ulama dalam penentuan awal bulan Ramadan itu memakai metode ru'yah atau istiqmal. Jadi menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban secara utuh 30 hari. Dan ini memang masing-masing punya dasar yang kuat. Jadi mempunyai dasar yang kuat karena di dalam asal dari pendapat ini, dalam wajibnya bulan Ramadan diruntut lagi itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun ayyamam ma'dudah. Dan posisi ayyamam ma'dudah di situ dipahami sebagai hari-hari dari bulan Ramadan. Dan mereka para ulama yang mempunyai dasar ini memakai istiqmal dalam arti menyempurnakan hitungan 30 dari bulan Sa'ban atau dengan pakai ru'yah observasi itu secara jelas memang
Famang syahida minkumus syahra fal yasum. Jadi famang syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapapun yang itu bisa menyaksikan syahr bulan, ya fal yasum. Jadi mengistiqmalkan. Terus yang kedua, memang ada dasar yang kuat dari hadis, yakni sumul liruyati wa aftiru liruyati. Fa'in gubiya atau fa'in humma. Nah, dijelaskan itu fa'in gubiya atau fa'in humma. Alaikum fa'akmilul iddata sya'bana salasina. Jadi jelas sekali di situ menyebutkan memakai dua metode itu tadi, ru'yah atau istiqmal. Jadi memang itu tidak dilihat dan sebagainya, itu memang mengistiqmalkan bulan Sya'ban 30 atau dengan pakai ru'yah. Sumuli ru'yati. Tapi sebenarnya ngeten, untuk perbedaan-perbedaan yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Itu sebenarnya sama saja. Jadi kadang luwih enake kan malah diguncingkan. Perbedaan awal Ramadan menurut versi pemerintah, versi ini dan sebagainya sebenarnya sama saja. Yang kacau itu adalah kesan di masyarakat bahwa apa? Bahwa misalnya ngeten. Misalnya pemerintah nyocoki wong NU, malah koyo dene apa? Oh, posone melu pemerintah pas NU dan sebagainya. Tapi yang sering terjadi itu. Makanya pemerintah dalam ini kewenangan dari Kementerian Agama itu memang melakukan isbat dari awal bulan Ramadan. Itu berpedoman dari itu tadi pandangan bisa dengan ru'yah atau hisab. Sebenarnya sama saja. Tapi kalau kita mengomentari hal seperti itu, misalnya penetapan awal Ramadan itu juga harus yang ahli. Misalnya yang ahli kritiki semacam itu di masyarakat. Rata-rata kan oh ini awal posone oleh pemerintah karena pakai ru'yah berarti wong NU. Nah, ngono rata-rata. Lek wong lek ndelok ru'yah, ndelok wong NU lek hisab dari sebelah sana kan ngoten. Nah, sebenarnya kita sendiri dari kalangan Nahdliyin pun itu juga berpedomannya ya juga hisab juga. Dari mana bisa ru'yah kalau tidak menentukan hisab dulu kan ngoten. Cuma hisab itu kita pandang sebagai cara untuk kita bisa ru'yah. Iso ru'yah so ngendi lho ora hisab dhisik. Kan ngitung ngoten lho. Jadi iso ru'yah itu gara-gara ngitung dhisik hisabnya. Banyak kok dari kalangan kita semisal dari kalangan pondok pesantren yang itu ahli dalam hisab. Tapi untuk kehati-hatian ataukah benar dan sebagainya, karena perlu dipahami nggih, bahasa imkanu ru'yah yang sering digunakan oleh kalangan kita Nahdliyin itu imkanu ru'yah itu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya hilal. Imkanu ru'yah istilahnya. Mempertimbangkan kemungkinan terjadinya hilal masuk bulan 1 Ramadan. Tapi jangan dipahami bahwa kemungkinan adanya hilal itu secara otomatis akan bisa ru'yah, belum mesti. Nah, di situ disebutkan terusane sing memakai dasar apa itu mereka yang berpedoman pendapat yang kuat bahwasanya ru'yah atau istiqmal lek pamane ora iso ru'yah sumul liwati wa aftiru liwati fa in gubiya atau fa in guma alaikum fa mil iddata Sya'bana salasina yauman. Orang nemu lek mendung tidak bisa melihat gimana ya nyempurnake hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau imkan ru'yah itu sebagai mempertimbangkan kemungkinan ru'yah, kemungkinan terjadinya ru'yah kan belum tentu. Jangan dipahami langsung secara otomatis imkan ru'yah bisa dilihat ru'yah secara mata apa adanya kan tidak. Cuma imkanur ru'yah dan itu pun syaratnya ketinggiannya itu minimal 2 derajat di atas ufuk. Ini lho. Jadi 2 derajat itu bisa dilihat dari mulai istimaknya, konjungsinya. Ini kan ribet kan gitu. Lalu sebenarnya gampang untuk memahami seperti ini gitu. Sebenarnya untuk memahami iso ingkang ru'yah yo, lek wong awam yo mau tidak mau pengen ngerti memperdebatkan hal itu yo harus minimal belajar ilmu yang namanya ada ilmu hisab, ada ilmu falak. Sayangi sing komentar rata-rata minggu iso apa? Komentar. Wah lek pamane ngenteni ru'yah berarti posone NU ngepasi karo posone sing ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya sama.
Adapun mereka dari sebelah sana, misalnya dari Muhammadiyah, itu kan menentukannya dari wujudul hilal. Bukan iman ru'yah, tapi apa? Wujudul hilal. Dan wujudul hilal itu syaratnya lagi adalah istima atau konjungsinya itu terjadinya sebelum matahari terbenam. Dan mereka juga punya dasar yang kuat gitu loh ya. Punya dasar yang kuat. Jadi oleh pemane ngomentari itu ya harus berilmu loh, jangan sembarangan loh. Misalnya ngomentari alah ini sakarepe dhewe tanpa berilmu, akhirnya terjadi carut marut permasalahan itu. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, perbedaan itu, walaupun mungkin dari kalangan yang ada itu menisbatkan pada satu golongan dan sebagainya, itu sebenarnya diteliti tenanan ngeten. Ada sebuah keterangan ngeten. Gusti Allah itu setiap perkara yang itu disyariatkan, walaupun secara detailnya itu mungkin diketahui oleh orang yang khawas atau orang yang khusus. Dalam hal ini orang yang faqih, orang yang memahami syariat secara benar. Dalam masalah penetapan bulan Ramadan mungkin orang yang ahli dalam bidang ilmu falak atau hisab. Sebenarnya secara awam pun bisa terlihat dibuktikannya. Pertama dibuktinya gampang kok. Wong awam itu iso ningali. Iso ndelok tenanan sing bener ki asline iki posone awale semisal kemarin. Kemarin posone bulan apa asline? Pertama itu hari apa? Hari Jumat ya. Biasanya kan terjadi perbedaan 3. Ini contoh mawon nggih. Golongan Naksabandi biasanya nggih, daerah Sumatera dan sebagainya kan di sini biasanya. Katakan begini. Ada golongan satu Naksabandi itu kemarin kita tuh Jumat, biasanya Kamis sudah mulai, Kamis. Terus satunya misalnya dari kita hari Jumat, ada lagi Sabtu dan sebagainya. Itu yang benar mana kan diperdebatkan. Oleh pamane dino Jumat berarti bareng karo pemerintah. Berarti ndelok rukyah, wong NU bareng pemerintah. Yang lain tidak. Apakah seperti itu? Enggak. Sebenarnya diteliti lagi itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Gampang. Orang biyen itu ora pernah ya belajar hisab, apa pernah belajar ngeten iki. Terlalu rumit, apa pernah memahami matlak-matlak ngono, apa pernah ngono. Kan kangelan. Saya yakin sampean barangnya tidak paham apa masalah ilmu hisab, ilmu falak, sangat sulit. Urung belajar tentang istimak dan sebagainya. Sebenarnya untuk mendeteksi itu mana yang benar, katakan hari Kamis, Jumat atau Sabtu sing di sing bener. Engko didelok pertengahan bulan saja. Pertengahan bulan saja. Wong biyen kan gampang niteni pertengahan bulan. Orang duwe ilmu tapi ilmu titen wong biyen. Pertengahan bulan akan kelihatan. Pertengahan bulan akan kelihatan. Semisal ini wis. Jadi poso ini mulainya dino Jumat. Nanti dihitung saja 15 hari ya. Jadi Jumat sampai 15 hari. Kira-kira tanggal itu lho wis bunder apa urung? Ngono lho. Wis bunder seser apa urung? Ketara urung? Ngono lho. Ini terlepas dari kondisi sekarang misalnya mendung atau lain sebagainya lho. Misalnya lihat dari durasi hari Jumat itu sampai 15 hari. Ternyata kok ketara, bulan itu kelihatan bunder gitu. Terlihat nyata. Lho berarti sing bener dino Jumat. Tapi ternyata lagi ini di luar perhitungan hisab loh ya. Gampang-gampangan goblok-goblokan ya. Goblok-goblokan memahami sing bener endi dan sebagainya. Ternyata tanggal 15 dihitung mulai Jumat pas 15 lho kurang terlihat. Yes terlihat tapi belum apa itu sempurna. Ternyata setelahnya ya mungkin saja yang benar itu mereka yang berpuasa di hari Sabtu. Atau mungkin loh kok dino pas 15 pas dihitung semisal Jumat lho kok sadurunge wis dhuwur lah iki lho. Wis dhuwur. Nah, kok wis dhuwur ternyata nanggale bulan ini lho. Lah kemungkinan yang benar ya hari yang Kamis. Kuwi paling niteni ini gampang. Sampai niteni sampe. Ini kan belum 15 hari toh. Baru berapa ya? 8. Nah, 8 yo. Delokane 15 dino sampean. Pas langit lagi cerah dan sebagainya. Delok ae itu. Tanggal 15 sing padang sing ngendi ngono. Paling gampangan kuwi. Oh, ternyata wis padang wis dhuwur. Lho kok wis dhuwur men iki lho. Ternyata kok durung ketara ngono lho. Nah, itu apa ya? Jadi mulanya sudah saya katakan bahwa Gusti Allah itu setiap
ilmu walaupun itu orang awam tidak tahu, itu pasti tanda-tanda orang awam pun walaupun tidak ngasih paham secara detail ilmu kayak hisab dan fard sebagainya, memberikan sebuah pengetahuan bagi mereka orang yang awam untuk bisa melihatnya. Bahkan luweh canggih itu sebenarnya, dan ini tajribah bolak-balik. Wong kuno biyen lho nitani, oh iya ternyata bener sing poso dina misale dina Kamis utawa dina Jumat. Buktine apa? Buktine tanggal kae dhuwure, wis pas lho. Ya apa nek ngomong ngelake ngono lho. Nah, makanya apa? Ngeten nggih. Salah satu hikmah syariah, hikmatu tasrih. Itu loh. Kenapa puasa itu disyariatkan di bulan Ramadan terus pakai bulan Hijriyah. Itu kan pertanyaan juga. Nyapa kok pakai bulan Hijriyah? Nyapa ora bulan Masehi? Lek kok cara kon milih pira endi kira-kira? Mulane kan bulan Hijriyah itu kan umurnya macam-macam, ndak pasti. Contoh bulan Masehi. Bulan Masehi itu gampang. Januari ket tahun 1 tekan tahun 2020 ya umure berapa? 31. Februari 2028 ya 9. Kan gampang, pasti itu hitungannya kalau bulan Masehi. Tapi enggak, kalau bulan Hijriyah sampai lihat, enggak mesti. Kadang iso 29, iso 30. Nah, Gusti Allah itu pada saat bulan Hijriyah itu ada yang istitar, yang tersembunyi. 28 Isra 28 iso 29 utawa 30. Kan ngoten. Nah, 29 utawa 30 kan durung mesti. Nyembunyiane loro niki lho. Loro 29 apa 30 iki lho. Pentingnya niku. Masalah niku penanggale pakai Hijriyah. Lalu iso ru'yah berarti di ru'yah dengan metode berapa macam tadi. Mungkin ada imkanul ru'yah kalau kita kalangan Nahdlatul Ulama yang dari Muhammadiyah semisal itu dengan wujudul hilal, akhirnya ada perbedaan 29 utawa 30. Sing bener ndi ya ndak tahu ngoten lho nggih. Karena mereka punya dasar masing-masing. Dari yang menggunakan ru'yah atau observasi mengamati hilal yang nanti ujungnya pada istiqmal menyempurnakan hitungan 30 hari di bulan Sya'ban gitu ya. Amang syaida minkumus syahrofal yasum gitu. Terus tadi dasarnya juga kuat. Terus yang pakai ukuran hisab juga seperti itu. Orang main-main loh yang hisab itu, pendukungnya ya. Mutarif, terus Muhammad bin Muqatil, terus Taqiyuddin As-Subki. Alim kabeh Taqiyuddin As-Subki. Nah, sebenarnya sing berdebat mereka yang kompetikan ya keren ngono lho ya. Sayangnya sing mempermasalahkan kan ya wong ndak genah ngono lho. Nah, iki Maliki dan sebagainya. Akhirnya penisbatan itu yang seperti itu. Bahkan ngasih yakinnya itu disebutkan Taqiyuddin As-Subki niku pernah nyebutkan ngeten. Lek enek wong niku wong siji nyekseni tenan ru'yatul hilal. As-Subki itu ngasih yakinnya pada hisab yang qot'i ngoten. Hisab qot'i mulai hisab sakniki ngoten nggih. Itu sendiri bahwa mengatakan seperti itu. Kalau ada satu orang itu menyaksikan ru'yatul hilal, terus itu istilahnya ta'arud waqtado al-hisab al-qot'i adamu imkani ru'yah. Jadi ada dua sisi. Ada permasalahan gini, As-Subki itu begini mengatakan, kalau ada satu orang saja itu iso ru'yatul hilal, iso ndelok hilal ya. Terus ternyata dari hitungan hisab itu ada imkani ru'yah. Orang mungkin imkanur ru'yah. Misalnya kurang soko 2 derajat. 2 derajat ya. 2 derajat itu berarti 2 jam. Satu hari kan 24 jam. Berarti berapa satu hari? 12 derajat. Itu sebenarnya derajat Celcius hitungannya bulan hisab ngoten lho. Lah, As-Subki itu mengatakan itu, lek pamane enek wong siji adil, bahkan adil, itu menyaksikan ru'yatul hilal. Terus itu bertabrakan dengan hisab qot'i. Yang itu hisab qot'i itu adamu imkani ru'yah. Ternyata As-Subki niku latu balu hadis syahadah. Ora ditompo. Alasannya juga jelas. Li anal hisaba qot'iyun
wasyahada dhaniyatun. Hisab itu kot hitungan. Kan biyen iki yo sedina itu 24 jam. Qot'i. Yang ini tidak nyalah nih, ngono lho. Karena itu bedanya antara ilmu sama hukum. Ilmu boleh bisa berlaku, hukum tapi bisa berbeda. Hukum berbeda. Ya mungkin aja keliru bahasan, ngono lho. Mungkin aja keliru. Nah, ngasih yakinnya pada hisab asumsi mengatakan seperti itu. Lek aneh perbedaan ternyata hisab yang qot'i. Tidak mungkin meleset. Wong buktine hitung-hitungan nenek tanggal gitu. Hitungan nenek tanggal kalender. Gerhana matahari. Jame ora sik jam, menitan detik lho tis gitu. Ya nyalane piye hisab qot'i koyo ngono. Jam ora sik jam gitu. Menit terjadi gerhana matahari jam gini, menit segini terus berhentinya. Nah, berakhirnya gerhana itu sampai loh itu ukurannya kan pasti. Jadi hitungan itu kan tidak bohong, matematika masuk bohong. Masuk loro tambah loro insya Allah papat. Ya ndak, loro tambah loro piro? Ya mesti papat, tidak mungkin ngapusi jenenge hitungan. Itu asumsi. Mulai asumsi itu berpedoman pada hisab. Fa'in apa itu? Fa'in humma alim fakdurulah dari bahasa fakdurulah maka diperkirakan. Ini tendensinya juga kuat dari asumsi ini. Fakdurulah, maka kira-kira. Lah mengkira-kirakannya dengan apa ya? Dengan perhitungan hisab. Nah, seperti ini lek pamane iku engkel-engkelane karo sama yang istilahnya apa nggih? Yang kompeten kan ya luar biasa kan ngoten. Nah, jadi makanya apa? Untuk permasalahan yajibu syahri Ramadan itu memang ada berapa versi ulama. Jadi memang ada yang menggunakan metode istiqmal bikamali sa'ban salasnya yomen au ru'yati adrin wahidin walau masturon, atau dengan melihatnya satu orang adil saja. Adil di sini bukan adil riwayat, adil sahadah. Mulane walau masturon itu gimana? Ya pokok wong sing dohire kuwi apik ngono. Dohire bertakwa walaupun jurune mbok wis sampean sebanan dan sebagainya itu masturon. Masturane ora apike ditutupi ya ndak, ya memang wis gayane sok islami tenan, batu ireng-ireng ngono kuwi. Ya iku lho ya. Kuwi walau masturon hilalahu badal huruf. Walau masturon lo diterima, gitu. Walau masturon diterima. Jadi pertama itu tadi, tapi mayoritas ini yang pendapat yang kuat itu tadi, baik mazhab Syafi'iyah mayoritas, Hanafiyah, Maliki dan Hambal itu pakai metode ru'yah atau observasi mengamati hilal atau nanti istiqmal. Itu yang pertama. Dasarnya bodoh-bodoh kuat ya. Famang syahidah minggumus syahra fal yahsum. Sumul irwati fa abdul rati fa in hubiya alaikum fakmilul iddata saban salasina yauman. Genah itu. Sing hisab ya juga punya tendensi yang kuat. Muhammad bin Muqatil, terus As-Subki dan sebagainya itu pakai metode hisab. Karena mereka mengatakan hisab itu qot'i. Terus ada turun-turunannya akhirnya. Dalam penghitungan itu ujung-ujungnya istilah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu rata-rata yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Dia pakai hisab, terus nanti perpedoman dari hisab itu imkanur ru'yah enggak. Misalnya istimae jam 12 lah. Istimae jam rolas menuju ke Hurubu Samsi piro katakan jam 6 ya. 1 2 3 4 5 6 3 derajat itu. Masuk ndak iso ru'yah, ngono lho. Itu kan lebih dari 2 derajat. Lebih dari 2 derajat. Sing ora masuk akal iki ngene. Padha-padha ngitungi. Sampeyan ali hisab ora? Rokok ya. Kudu hisab rokok ngono lho. Padha-padha hisabe, padha-padha ngitungi. Ya pakai Fathurul Manan dan sebagainya, Sulamun Ayran, podo-podo ngitungi istimae katakan jam 8 atau jam 9 esuk. Lho kok ora iso ru'yah lho saka ngendi? Wong itu genah lebih dari 2 derajat. Lah sedina pira umure ngono lho. Sedina pira umure. Misalnya istimae podo, ayo jajal ngitung. Saya itu pernah rame itu. Istimae sampai jam pira? Jam 11. Lho podo jam 11, paling kacake berapa menit dulu. Nah, berapa derajat jam 11 itu? Imkanur yang itu enggak ada sampai 2 derajat. Lah enggak masuk akal, tidak mau akal. Wong istimae misalnya podo-podo ngitunge pakai metode ini dan sebagainya yo. Kitab hisab itu kan banyak.
istimewa kena jam 12 menuju ke misalnya huruf itu genah lebih saka 2 derajat. Genah lebih dari imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kan minimal 2 derajat tinggal hilal di atas ufuk. Imkanur ru'yah. Semisal sesuk ndak poso lho ya. Kira membela hisab yo. Semisal sesuk ndak poso, kowe ndak mungkin. Lah 1 hari itu berapa umure ngono lho? Pirang derajat putarane iku lho. Nah, makanya itu dari kita, golongan kita itu kan yo imkanur ru'yah tapi harus dibuktikan dengan ru'yah. Masalah bahasa imkanur ru'yah itu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ru'yah, tapi tidak secara otomatis itu kita bisa melihat secara langsung adanya ru'yah. Malah dhewe sing ahli itu kadang yo orang ru'yah. Dan pernah ru'yah. Durung tahu kan yo, ru'yah kaya liwat ngono. Kaya pedah motor liwat sret ngoten ndak suwi ta itu. Malah sing ahli kadang wong ora pernah ngeratau ilmune hisab tapi malah iso ru'yah. Wong nelayan kuwi ora ngerti ilmune hisab. Apa ru'yah? Wis nanggal dan sebagainya. Malah mereka ahli. Bahkan wong awam tadi yang saya sampaikan, semisal ndak ahli hisab nitene gampang. Ya bingungnya awale. Nitene umang. Wah, gua delok ae wis. Akhire pada saat 15 hari setelah awal lu sing wis ketara bundere kenanggalane iku lho ya. Sing endi? Oh ternyata 15 hari dihitung saka dina Jumat, kok dina Jumat iki genah ketara jelas. Lha berarti kan sing bener kuwi kan lho. Apa iso ngapusi ngono lho? Apa iso ngapusi? Makanya itu istimewanya puasa Ramadan itu memakai kalender Hijriah. Malah penak kalender Hijriah. Tidak pakai kalender Masehi. Nah, itu tadi ada istitar yang 2 hari. Umur iki 29 utawa 30. Makanya bahasa puasa itu tidak hari lho ya, orang adat tapi bulan, sebulan penuh. Karena sebulan itu iso umure 29 iso 30. Akada wakada kan ngono deh. 29 utawa 30. Sing disimpen kan lho. Nah, mulane iki gawe kejutan kan wis ngono kuwi wis hikmah. Terus pakai kalender Hijriah bukan Masehi. Jajal lek Masehi wis. Misale apa? Poso disyariatkan bulan Desember gitu ya. Bulan Desember disyariatkan. Sementara kalender Masehi itu berpengaruh pada pergantian musim. Lek paham teman-teman belajar IPA loh. Biologi dan sebagainya loh. Kalender Masehi kan pergantian musim. Lek Hijriah kan enggak. Jadi cara milih ya mesakne to ya. Semisal umang pakai kalender Masehi. Bulan Desember disyariatkan ini semisal bulan Desember disyariatkan puasa Ramadan. Lah saiki daerah utara. Daerah utara itu kan yo hawanya kan gak enak kan ngono lho ya. Musim apa bulan Desember misalnya? Salju. Musim salju, musim dingin dan sebagainya. Adem terus itu. Pas poso adem terus. Sebagian selatan panas itu ya. Ndak enak tok, ndak adil ya, Bro, ndak adil. Nyapa bulan apa ya? Bulan Januari atau bulan apa? Pas musimnya durian ini gitu. Enak berarti setiap poso mesti mangan durian. Mesti mangan durian. Nah, jadi pergantian musim itu dipengaruhi oleh kalender apa? Masehi. Jadi lek paling disiang ndak, malah asik. Kalau kadang poso itu ya, pokok bulan Ramadan ya. Kadang malah 1 tahun itu kita mengalami 2 kali puasa. Maksudku kalender Masehi ya. Pojokan ini kan mundur terus sih. Saya bulan apa iki? April. Mundur terus ya, Man. April terus mundurnya Januari. Sampai so Desember ya mengalami puasa. Jadi 1 tahun 2 kali. Terus beredar terus. Akhirnya kan musim kan berganti-ganti. Ya kadang Indonesia ya pas musimnya panas, ya kadang musimnya adem. Pas musimnya durian ya kadang orang musimnya durian. Kan enak malah gitu. Nah itu hikmahnya itu ngono. Malah adil malah. Tapi pakai Masehi ndak enak. Misalnya bulan Agustus panas tok isine. Nah kalender Masehi yo disyariatkan Gusti Allah pakai kalender Masehi. Pas bulan Agustus, wah kayak panas-panas tok iki ngono lho. Jadi itu hikmahnya. Wis luwih pinter, luwih canggih Gusti Allah lah itu dhewe ngono. Luwih canggih. Beda makom. Nah, lah ya. Jadi memang pensyariat seperti itu, dan ini jangan dipahami cuma pakai kalender Hijriah itu
jangan dipahami cuma dalam masalah penentuan awal Ramadan. Yang lain juga kadang yo ora kabeh to yo. Ada yang memahami istilah haul. Haul itu kan tahun ya. Menghitungi zakat haul. Haul itu kan diakhirkan di bulan Desember. Ya enak udah. Masalahnya akhir tahun ini bulan Desember, akhir zakatnya bulan Januari. Haul itu hitungannya pakai haul hitungan hijriyah. Awal bulan Hijriah apa? Suro. Oh, suro itu Jawa apa? Muharram. Aku paling ya tak takoni sampean paling ora hafal bulan Hijriah. Lah iki lho. Muharram dan sebagainya itu. Wis kadung ilate ngono. Itu kita kembalikan pada orang Islam. Ya mulane dino minggu jan minggu ya. Ahad. Cuma malu kalau budaya kita sendiri. Jadi begitu. Mulane itu hikmah ya terlepas dari pensyariatan itu. Jadi pensyariatan kenapa kok itu kadang istimewanya nih Bu. Lek pamane pakai kalender masa ya ora enek bahasan ngene iki. Yajibu shaum syahr Ramadan isma'an bi kamali Sa'ban salasina yauman. Misalnya Gusti Allah mensyaratkan di bulan Desember, ora sah ruqyah, ora sah ngitung, ora sah hisab. Napa hisab barang? Bukan biyane Desember umure piro? 31. Wah, akhirnya ilmu itu tidak berkembang ngono lho. Dan ada misal muncul imkanur ruqyah, terus wujudul hilal. Dan apa bahasan imkanur ruqyah, wujudul hilal? Ora sah di ruqyah, ora dikapakne, ora enek muncul istilah kuwi. Masalah kan biyen tahun zaman siji dengan tahun 2020 umure bulan Desember tetap 31. Ora sah hisab-hisaban, gampang. Beda karo gawe bulan Hijriyah. Itu yang pertama. Jadi yang kedua lagi eleke dhewe. Masalah ada yang pakai metode apa ru'yah atau istiqmal, terus satunya pakai hisab. Eleke iki ya kritik ya kadang. Sing diruqyah, sing dihitung itu kan pada bulan-bulan tertentu yang sensitif. Iya berat. Misalnya bulan Ramadan, terus Syawal dan sebagainya. Seharusnya lek kita kejujuran objektif secara keilmuan, kabeh ayo diruqyah wis. Waduh diruqyah. Orang mingkur apa? Orang mingkur bulan Ramadan lho ya. Bulan Muharram barang ya. Bahkan pada saat hari raya Idul Adha. Idul Adha bulan apa? Dzulhijjah. Nah, itu misalnya diruqyah ya, awalnya tanggal 1 nih. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Rata-rata kenapa kok hari raya Idul Fitri itu ada yang berbeda? Selisih hari lho maksudku. Enek sing kadang dino Senin, sijine dino Selasa. Kadang ngawur sini, dino disi utawa malah ngereni gitu ya. Saya ini golongan sebandi itu loh. Kadang itu kan disi, biasanya disi apa ngereni? Disi ya. Sijine kadang dino Senin, enek sing dino Senin, dino Selasa, dino Rebo. Masalahnya kan diruqyah, gitu loh. Kenapa kok pada saat hari raya Idul Adha kok podo bareng ora kira-kira? Ora ono khilaf misale. Mbah dari kalangan kita dari Muhammadiyah dan sebagainya podo. Enggak ada beda. Kayak ndak ada sengketa, itu ya. Ndak ada sengketa, podo-podo misalnya dino Selasa kabeh. Jadi itu loh. Jadi lek podo-podo istilahnya kita itu memang dari ilmu secara keobjektifan. Iya kabeh podo diruqyah, di istiqmal itu ya. Podo ae, tapi ndak ngono lho. Jadi lek diruqyah kabeh, akhirnya kan jujur. Jadi apa wong gawe kalender iku benar. Ini kena. Akhirnya tanggal semene. Sampeyan delok wis, sampeyan runtut. Jajal ngeten nggih. Ya sekali-kali kita itu berani memunculkan kalender model Hijriyah. Sing kita tampilkan kalender apa? Masehi. Januari akhirnya tulisannya tanggal 1, enek tulisan 1 titik tanggal 29 atau 30. Lha iki apa pernah kebaca iki ngono lho. Apa pernah kebaca? Jajal misalnya bulannya bulan Ramadan lho tampilne. Ora bulan April ngono lho, tapi bulan Ramadan. Ya ada 1-2 pondok pesantren yang seperti itu. Bulan Ramadan kok gantian wis. Bahkan apa? Hitungan harinya 3 Arab 1, 2, 3 seperti itu. Kok gantian wis? Ora blas dendam. Wis ini masa ini cilik 1, 2, 3. Tulisannya udah apa? Bulan April atau bulan Mei tapi apa? Ramadan, Syawal, Gwedi gitu. Lah, jajal ngono. Jadi kan iso membaca ngono lho. Tapi wong sing kadang sing wonten bulan-bulan ngono kuwi.
Jadi kudu wani menampakkan. Ngono kan ketor lho beda ngene sampean. Bulan iki bulan Muharram umure 29. Padahal ngene sampean 30. Lho kok iso padha? Awal Ramadan itu iso padha. Ayo padahal padha diruqyah. Kan beda kan ya. Jadi itulah. Ya memang seperti itu. Makanya di Indonesia saya kembali lagi tentang itu. Masalah penentuan awal Ramadan itu memang kan yang berhak, ya ora berhak memang. Ada lembaga yang mempunyai wewenang hal itu adalah Kementerian Agama mengadakan namanya isbat. Isbat itu dalam rangka ya istilahnya menjembatani perbedaan yang ada di masyarakat. Karena memang itu tadi istitar umurewi, ana sing 29, ana sing 30. Ada yang metode ruqyah, ada yang metode hisab. Akhirnya isbat. Pemerintah mengadakan isbat tentang penetapan awal bulan Ramadan dan sawah. Semua ora isbat nih, gitu. Iso ruqyah kan mesti delok hisab itu kan. Tidak mungkin ruqyah kali itu hisab itu. Akhirnya isbat penentuan awal Ramadan urusan bersama walaupun keputusan itu tidak bisa menghadapi semuanya, tapi minimal bisa memberikan kepastian hukum. Kayak kaidah ini lah, hukmul hakim yarfaul khilaf. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah, hakim dalam ini pemerintah yarfaul khilaf. Itu bisa menyelesaikan perbedaan yang ada. Bisa entek. Lalu, karena enak istilah isbat saka abang ngenteni ndi. Tapi jangan sampai ngenten sampai memang dalam beragama. Aku apa ini malu posone pemerintah yaitu secara apa adanya memang ya tidak salah, tapi secara keilmuan ya memang kita punya pedoman sing ora oleh kuwi nyalahne tanpa berilmu. Misal di sini sampai di sini orang tidak apa-apa, semuanya pokoknya pedoman punya pedoman masing-masing. Sing ruqyah juga punya pedoman yang kuat, dasar yang kuat, yang hisab juga punya pedoman yang kuat. Koti jelas gitu. Arep nyalahne piye gitu. Hitungane jelas. Aku yo kadang kuduane sotis tenanan. Artinya piye wis sampe. Satu hari tetap 24 jam walaupun secara apa itu? Secara hitungan tidak sampai 24 jam. Jadi hukmul hakim yang khilaf itu berlaku pada permasalahan-permasalahan tidak cuma dalam penetapan awal Ramadan. Dalam hal yang lain juga bisa. Contohnya ya baru-baru ini loh ya. Baru-baru ini ada masalah apa itu virus corona dan sebagainya. Ada larangan sholat Jumat, gitu ya. Larangan sholat Jumat, sholat raweh dilakukan secara kumpul-kumpul. Itu sing dilarangi apa nih aslinya? Kumpule. Sing dilarangi kumpule. Wa anal madra al ikhtilaf. Sing dilarang itu kumpule sebenarnya. Orang larang loh. Ini perlu baca loh. Sing perlu dipahami Bu. Sing dilarang kadang dilarang melakukan sing dilarang itu sebenarnya yang itu memunculkan kerumunan orang banyak. Kalau mungkin sebatas pembahasan dari internal, misalnya zona merah oleh ini, zona hijau oleh ini dan sebagainya, itu kan dari mungkin punya standar sendiri-sendiri. Ada yang berpendapat dari MUI gitu ya, dari NU sama Muhammadiyah itu hasil basul masail dan sebagainya, hasil tarjih dan sebagainya, hasil keputusan MUI dan sebagainya, yang itu akhirnya memberikan apa? Memberikan status hukum. Itu cuma rambu-rambu. Tapi wis kadung misalnya ini, wis kadung enek instruksi saka pemerintah misalnya. Sifatnya instruksi. Instruksi apa? Mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Ya si kaidah itu hukmul hakim yarfaul khilaf. Yes. Walaupun seneng ora seneng kan ngono. Karena saya yakin ini loh ya. Kenapa dari pemerintah dan sebagainya paling enak ya memang ikut dari keputusan pemerintah semisal gini. Karena keputusan pemerintah tasruf imam ala rayah manutun bil maslahah. Jadi segala hal yang itu urusan pemerintah saya yakin itu pasti orientasinya itu atas kemaslahatan. Dan pemerintah itu misalnya dalam penetapan awal Ramadan terus keputusan sekarang ini gitu ya, ada pelarangan misalnya sholat tarawih, ngaji model online ini gitu ya, kerumunan tidak oleh gitu. Itu mereka juga memutuskan tidak atas kebijakan pemerintah sendiri. Mereka sudah bermusyawarah
bermusyawarah dengan pihak-pihak yang itu kompeten. Diundang dari organisasi masyarakat, dari NU, dari Muhammadiyah, dari MI, semuanya kan diundang. Akhirnya memberikan keputusan yang bentuk instruksi, dan itu instruksi itu sudah bisa mengadopsi yang itu termasuk dari kaidah apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Walaupun memang 1-2 memang enek sing langgar kan ngono ya. 1-2 yang langgar. Orang masalah Ramadan ini enek sing langgar itu ya. Langgar apa? Mau akeh, mau dilarang sholat Jumat dan sebagainya. Itu iki malih rada malih bahasa iki gitu. Misalnya dilarang sholat Jumat karena dia itu zona merah. Ngayal. Ngasih apa ya? Ngasih yakin nih. Alah sholat Jumat itu tak anu wis ngalih. Padahal dia itu sudah terkena hukum apa? Tidak boleh, misalnya karena ada zona merah. Itu tetap sholat Jumat karena daerahnya tidak ada sholat Jumat, akhirnya pindah ke daerah lain. Ya apa menunggu itu? Dia itu diberi kompensasi orang sholat Jumat oleh sholat duhur. Cik ngayal pengen apa pindah melakukan sholat Jumat ke daerah lain. Pasirian misalnya, pasirian tidak oleh kan ya. Akhirnya karena cik ngayal ngasih ini nurutin nafsu tuh wong. Nah, ngasih sholatnya Jumat yang ini. Misalnya yang tadi pulau. Dia saja punya apa ya? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Koyo yo ngono lho. Malah kemendel tenanan ngono. Malah kemendel tenan. Padahal sudah diputuskan memang kalau seperti itu. Nah, itu loh pentingnya kita mengetahui seluk-beluk hukum. Ya ilmu itu memang secara ilmu boleh kita terapkan. Tapi kalau sudah hukum itu sudah diberlakukan, terutama yang dalam hal yang berwenang, berlaku kaidah apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya sudah selesai. Arep piye neh? Malih neh apa? Nek kaidah terus nih malah wajib taat pada pemerintah dan sebagainya kan hukumnya piye? Nah, itu ulama malah kan ngono. Tapi bahasnya ruwet ngono ya. Nah, jadi masalah penentuan awal Ramadan itu dalam kajiannya seperti itu. Jadi maksud saya ngeten nggih. Maksud saya begini. Jadi pemahaman yang ada di bergulir di masyarakat dan sebagainya kok ada yang pakai ru'yah dan hisab itu sebenarnya ya kebenarannya relatif gitu. Relatif. Pokok semuanya harus punya tendensi dasar yang jelas. Sampean ikut ru'yah ke pemerintah tidak masalah. Karena etikotnya seperti itu. Sampean pakai hisab karena sampean ahli hisab. Ahli hisab tuh hisab rokok lho. Hisab tenanan sampai iso ngamal nih. Misal saya ahli hisab gitu. Iso ngitung hisab tenanan. Sampean otak menaluwe meyakini saya itu bisa hisab. Dan ternyata itu iso imkanul ya bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan. Jadi dari keilmuan yang seperti ini kita bisa kedewasaan berpikir gitu ya. Kedewasaan berpikir perbedaan yang ada. Mulai dari penentuan dari imkanul ru'yah, wujudul hilal dan sebagainya, itu kita bisa memilah-milah. Tidak saling menyalahkan karena mereka punya dasar yang sama-sama dibuat untuk standar dalam pemikirannya. Sing ora oleh iki kurang gawean ngono. Kurang gawe iki salah ngene ya apa ora entos blas. Lah ya apa dasare apa? Dasare ndak seneng. Dasare ndak seneng. Lha iku lho ya sing kacau kan iki. Dasare ndak seneng. Lha wis wong dasare ndak seneng ku ruwet ngono. Akhirnya kebencian tok sing muncul itu. Makanya apa itu loh? Pentingnya kita memahami keilmuan secara jelas. Ono wong apa iki jenenge wong pintere menisan aja tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung akhirnya mogol. Pangan oleh jenenge apa? Telo dipangan mentah, dipangan ndak enak dibuang yo teman. Nanggung, memahami nanggung. Akhirnya ngono iso maido gitu. Iso maido akhirnya yang berbicara bukan dari segi ilmu. Ya yang berbicara dari segi apa? Ya ora seneng ngono lho, ora seneng. Nah, itu jadi masalah penentuan awal Ramadan memang ada beberapa pendapat, saya ulangi lagi. Dari pendapat yang kuat dari mayoritas mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu memang pakai metode ru'yah atau observasi atau mengamati hilal atau itu istiqmal. Istiqmal itu apa? Menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Lek ora iso ndelok hilal. Dalam yura al-hilal. Dalam yura al-hilal itu memang pendapat yang kuat. Adapun yang satunya pakai
hisab. Hisab itu juga punya pedoman yang kuat. Dulu lah. Kira-kirakan dengan apa? Hisab. Salah satunya As-Subki, Al-Muqatil dan sebagainya, Mutarrif bin itu juga punya tendensi yang kuat. Jadi semuanya itu sama, ngoten lho. Hisab qot'i. Terus muncul lagi turunannya dalam itu perkembangan ilmu falak dan hisab ada istilah imkanu ru'yah, mempertimbangkan kemungkinan ru'yah dengan syarat itu apa? Minimal 2 derajat ketinggiannya setelah istimah. Imkanu ru'yah itu sering yang digunakan adalah kalangan dari Nahdlatul Ulama itu pakai imkanu ru'yah. Terus kalau ada istilah wujudul hilal. Wujudul hilal itu ya berarti wujudul hilal itu syaratnya istimah atau konjungsinya itu terjadinya sebelum matahari terbenam. Itu biasanya dipakai oleh Muhammadiyah dan sebagainya. Aneh-aneh malah ru'yah global itu ndelok karena ini ru'yah global itu ndelok negara sandingi ngono lho. Tapi yang masuk akal juga. Ru'yah global itu secara menyeluruh ngono lho. Ru'yah global secara menyeluruh. Nek kene bahasane tadi disebutkan lek ndelok matahari kan terbit sebelah mana? Sebelah timur. Sebelah timur saja. Sebelah timur sama barat. Jadi ru'yah global itu ngene. Matlak setiap daerah itu punya matlak masing-masing. Indonesia itu enggak salah ada 3 waktu loh. Makanya apa? 0 derajat itu di mana? Di kota Greenwich. Ya kan ya? Ya memang ini terapi untuk ilmu falak gitu. Kota Greenwich di daerah Inggris. Greenwich itu di mana sekarang enggak ada Greenwich itu. Itu 0 derajat di situ. Greenwich itu ada garis bumi dan sebagainya. Makanya itu menimbulkan matlak yang berbeda. Keluarnya itu matlak itu loh. Contohnya gini saja, saiki jam piro saiki? Jam 10. Jam 10 mungkin di Papua sekarang jam berapa? Jam 12. 12. Ya itu matlaknya kan sudah berbeda. Kono mungkin sudah terbit matahari tapi kini belum. Nah, ada yang menggunakan metode apa? Ya secara global. Dan itu yang masuk akal. Contohnya masuk akal ini. Misalnya Mekah kan sebelah baratnya Indonesia. Mekah wis poso. Iki lho sing ndak masuk akal kan. Kadang kan wong-wong sing ngomong ini, salate kabeh melu Mekah. Yo keliru ah. Wong satu dunia itu matlaknya berbeda. Sini sama sana kan sudah berbeda. Jamnya saja sudah berbeda. Mulane anggapan nanti wong salate, seperti yang Mekah ya ora percaya tuh ya. Sini sama sana itu perbedaannya sekitar hampir 5 jam 4 jam 50 atau 48 menit. Jadi lek kene Jumatan itu ya, lek kene Jumatan kono paling cik nyoba sih. Sarapan utawa salat duha itu. Itu misal padha mulia sampean apa ya? Sampean misalnya ngene. Nanti kalau salat Mekah padha mulia. Wis sampean wis bareng Mekah, wis bareng kono. Daripada karena apa? Daerah Indonesia itu daerah timur, daerah Mekah itu sebelah barat. Tidak mungkin istilahnya wong kene sholat Jumat, kono sholat Jumat, tidak mungkin kan ngono, tidak masuk akal ngono lho. Wah, wali model apa ya wali daya ngono lho. Daerah barat kok bareng karo timur tidak mungkin. Kono saiki paling urung traweh saiki gitu. Mekah paling durung traweh. Paling terawih ini jam 12 nanti terawih barengan ya. Bodohnya ngene wis. Mat saiki nang terawihmu. Aku saka Mekah wis terawih. Ora mungkin. Edine terawih kene paling ro buka ya. Jam piro? Setengah 7 ya? Jam 7. Hah? Jam 7. Setengah 6. Lah iya misale aku salat terawih. Terus padha-padha makan. Nanti ora terawih. Terawih nanti omong. Terawihnya Mekah lho. Wah, ya sembuh mu wali misalnya dan sebagainya. Lha kok metune bareng ra mungkin ya? Wong kene buka puasa itu durung ngono lho. Buka puasa saja belum kok traweh iki piye ngono lho ya. Ndak mungkin itu lho perbedaane keilmuan itu ngono. Jadi ora masuk akal. Lah, makanya ada yang memakai metode ru'yah secara global. Ru'yah global iki gampang ngene lho. Wong daerah barat iso ru'yah wis tanggal 1 Ramadan, sing daerah timur durung iki lho, masuk akal ning ngendi ngono lho. Iya ora? Saiki yo delok wis, sing golongan ndak jelas lho.
Dengan tidak jelas. Misal besok hari rayanya ya, hari rayanya katakan buh dina apa, misalnya katakan hari Senin ya, maka iso ru'yah hari Senin 1 Sawal. Indonesia kok durung iki lho. Iki utek ini ngendi ngono lho. Kono iso ru'yah Indonesia kok durung. Ini ndak masuk akal. Padahal meletak srengenge terbitnya itu kita di sebelah timur. Jadi pamane Indonesia wis Mekah durung kuwi masuk akal. Lelek Mekah wis Indonesia durung lho. Ndak mungkin ngono lho. Ya padha ngene, padha ngene. Tafawud dalam bab itu kan juga penting kita mulai tafawud. Saya Amerika sama sini kan hampir 12 jam ya salah. 12. Ayo, ini misalnya jam 10 kono ijik poso mungkin. Ijik poso. Ijik poso gitu ya. Nah, ijik poso yang kono, ijik awan. Ngabuburit. Ya ora mungkin. Ngabuburit piye wong kok salat duhur durung ngono lho. Nah, itu. Jadi pakai ru'yah secara global. Ya global itu ndelok daerah yang sebelahnya. Secara otomatis daerah barat sudah, timur kan mau tidak mau sudah selesai. Jadi sebenarnya pemberlakuan ru'yah itu yang umum. Nah, karena Indonesia itu ada 3, timur, nanti timur, barat sama tengah ya. Nah, jadi kan mesti ini kan beda, tafawudnya kan berbeda. Nah ini loh, kita itu pentingnya ngaji ilmu seperti itu, biar tahu perbedaan hal-hal yang seperti itu ada pakai ru'yah secara global. Jadi masalah hal-hal seperti itu macam-macam. Jadi terserah mana yang dipakai dalam penentuan awal bulan Ramadan. Jadi matolek itu juga mempengaruhi juga. Ini kan tapi kan ilmu ribet ngono lho. Bagi orang yang awam ya wis ngono ae wis paling penak ya wis pemerintah iki paling jalan paling apa ya? Paling aman daripada ngitung dhewe ya angel. Ngitung ya apa? Abuki hakapon. Ngitung-hitungane wong Jawa kan apa? Ya pasaran gitu ya, pasaran. Pemberlakuannya seperti itu. Jadi Indonesia kan enek sing pakai apa? Abuki. Ya bener ora? Ya Allah alam menurut mereka pembenarannya. Tapi kalau keilmuan benar itu secara subjektif. Tapi keilmuan itu harus diteliti secara objektif. Adapun yang benar, karena kita itu disuruh untuk nahkumu bil dzahir. Kita menghukumi secara dohirnya saja. Lek iso ya iso. Kalau tidak memang tidak imkanur ya, katakan imkanur. Akhirnya apa? Masalah tentang penentuan awal Ramadan seperti ini ya memang ada beberapa versi dari ulama. Jadi ada yang pakai ru'yah atau istiqmal atau pakai hisab yang mereka sama-sama punya dasar yang jelas. Begitu tentang penentuan awal bulan Ramadan. Tangkap ya enggak? Katanya kan? Nah, jadi oleh karena itulah yang terakhir untuk penutup tentang penentuan awal Ramadan itu perlu kami tegaskan lagi bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan tentang penentuan awal Ramadan yang sudah saya sebutkan seperti tadi, kita secara keilmuan, secara keobjektifan ilmu ya seperti itu. Tapi kalau sudah berbicara hukum, gitu, kita tinggal mana yang kita pedomani. Boleh sampean istilahnya pakai ru'yah, imkan ru'yah, pakai nafsul ulama, karena punya prinsip masing-masing. Sing ora oleh kuwi nyampur aduk. Nyampur aduk itu maksudnya piye? Yo kadang melu kene, kadang melu kono. Lah iki lho yo ndak jelas ngono. Statusnya ndak jelas. Kita boleh berbeda prinsip. Karena apa? Ini saya ingatkan. Karena apa? Karena kelemahan kita itu tidak berani dihadapkan pada orang yang berbeda dengan kita. Engkel yang ngongkot itu benar. Belum tentu kebenaran itu ada di pihak kita. Jadi kita tetap menghargai perbedaan yang ada, tapi dengan dasar ilmu yang benar.
dan prinsip yang bener. Sing ora oleh kuwi apa? Plin-plan. Sing ora oleh kuwi plin-plan. Ya wis kita karena misalnya dari Nahdlatul Ulama Imkanur ya hari Jumat ya Jumat. Aja plirak-plirik wis. Tapi delok sing keriang. Kadang yang berkembang di masyarakat kan ngono. Alah engko posone engko malu sing 29 ae. Lah. Lah iki sing ruwet e. Sing ruwet e malu 29. Sing awale malu sapa? Malu sing keri misal. Malu sing keri ya aku awale apa? Awale poso, malu sing keri kan penak. Misalnya pas ngepasi padha karo pemerintah gitu. Nah, sing sijine Muhammadiyah itu. Lha kok akhirnya pas akhirnya bulan Ramadan itu. Alah, ternyata kok mlingku 29, melu 29 e. Lah, iki sing ndak jelas ya, no. Ora duwe prinsip. Ora duwe prinsip ngono lho. Awale melu sing keri, terus akhirnya apa? Melu sing titik. Lah, iki ndak jelas sing ngono lho. Ora duwe prinsip. Jadi penentuan nanti berilmu itu kudu duwe prinsip sing kuat ngono. Aja ngkur melu-melu. Ngalor malu penake ngono lho. Iku dene dhewe ya tidak cuma awal Ramadan, yang lain juga. Traweh wis. Alah wis sing titik ae ngono. Sing piro? 8. Sing 8 ya. Sing 8. Sing ngokeh kok berate ra ngono. 20 ngono. Wis ora apa-apa kabeh bener e, pokoke Islam. Ya iki ruwet ngono. Pokoke Islam itu tidak punya prinsip. Nahdlatul Ulama. Bahkan saya itu sering mengingatkan. Bagus itu kan khilaf ngono. Yo khilaf boleh. Wong sampean ra traweh ya ora apa-apa ngono lho ya. Ora traweh ya ora apa-apa. Ora masalah. Tapi kita harus punya prinsip. 20 kita jaga itu loh. Kayak dene bulan awal Ramadan, Jumat. Akhirnya kudu melu neh. Ora, akhirnya aja melu sing liyane. Ya, ruwet tidak punya prinsip yang kuat. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita biar punya jalur keilmuan yang jelas. Istilahnya aku melu kono lah. Gondelan misalnya sarungnya Mbah Yai, melu sarung Mbah Yai. Aja dalam satu sisi misalnya Mbah Yai kok kereng iram, melu liyane lho. Lah iki ruwet iki ngono. Ruwet. Dadi ora duweni prinsip sing kuat. Itu tentang metode penentuan awal bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan berbagai macam variasi yang telah disebutkan yang dibahas di dalam kitab Fathul. Marilah kita tutup bersama pengajian pada kesempatan kali ini dengan wasilah suratul Fatihah. Semoga ada manfaatnya, terutama khususnya pada pribadi kami dan pada dengan sedanten. Semoga ada manfaatnya dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.